Pemirsa, rangkaian perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung tanggal 14 Mei hingga 16 Mei 2022. Setelah 2 tahun tidak bisa diadakan karena pandemi COVID-19, tahun ini umat Buddha kembali bisa merayakan perayaan Hari Waisak yang akan berpusat di Candi Borobudur, Jawa Tengah, Indonesia. Bagaimana persiapannya tahun ini di tengah perjalanan menuju endemi dan juga bagaimana persiapannya? Kita akan berbincang-bincang dengan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Zaunid Tauhid Saadi MSI. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak Menteri. Itu yang paling penting saat ini, Pak. Itu yang penting. Dan juga ada Ibu Hartati Murdaya, Ketua Umum Walubi. Apa kabar, Ibu? Kabar baik. Apa yang paling dirasakan tahun ini, Bu Hartati? Tentu suatu hal yang ditunggu-tunggu dengan cemas semasa COVID. Ya. Ya untunglah Tuhan memberkahi, Ya. COVID sudah bisa berakhir. Ya. Semoga tidak kembali lagi. Sekarang waktunya untuk bersama-sama bangkit. Ya. Untuk memajukan segala sesuatu yang ketinggalan. Ya. Khususnya mengenai Waisak 2 tahun, Waisak di tempat sendiri-sendiri. Oke. Itu menjadi sebuah perayaan yang ditunggu-tunggu pastinya. Tapi menarik ya Pak Wamen ketika tadi Bu Hartati mengatakan kebersamaan. Karena memang sekarang kan sudah mulai semua bisa beribadah. Begitu ya Pak Wamen. Kemarin Idul Fitri juga umat Muslim merayakan Idul Fitri. Sekarang umat Buddha bisa merayakan Waisak. Apa yang bisa Bapak sampaikan? Iya, yang pasti kita semuanya harus syukuri ya bahwa anugerah Tuhan yang luar biasa ini harus kita memaknai sebagai anugerah yang terus kita tingkatkan. Umat yang sudah bisa melaksanakan ibadah dengan leluasa, dengan longgar, ya ini juga tetap harus diingat bahwa pandemi ini belum berhenti, belum selesai sepenuhnya. Untuk itu pemerintah terus menganjurkan agar tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga melengkapi vaksin ya, khususnya adalah vaksin booster. Untuk itu mudah-mudahan ya dalam peringatan Waisak tahun ini umat Buddha bisa menyelenggarakan ibadahnya dengan penuh hikmat, dengan penuh hening dan juga pasti lebih semarak, lebih ramai untuk bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Ibu Hartati, ini temanya tahun ini adalah Jalan Kebijaksanaan Menuju Kebahagiaan Sejati. Betul. Apa sih Bu yang dimaksudkan dengan tema ini? Tujuannya adalah di saat kita sedang susah, terutama dengan adanya kesulitan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan seterusnya. Itu memerlukan suatu kerjasama bersama menempuh jalan yang bijaksana. Tidak saling menyalah-nyalakan, tapi jalan bijaksana itu bisa mencapai kebahagiaan sejati. Daripada konflik, daripada saling menghasut, menjatuhkan, itu tidak membawa berkah apa-apa untuk Indonesia. Khususnya tentu untuk dunia. Untuk apa? Kita bertengkar. Yang menang pun jadi arang, yang kalah pun jadi abu. Artinya tidak berguna. Dan itu adalah maksud utama. Terutama dengan jalan kebijaksanaan itu, pasti segala sesuatu akan berjalan dengan moderat. Sehingga upaya moderasi beragama dapat tercerahkan, sehingga tidak ada lagi yang menentang moderasi agama, karena jalan ekstrim itu selalu buruk hasilnya. Jalan tengah itu bahagia, karena saling belas asih, saling memaafkan, saling mengisi, saling menyayangi. Nah, jalan tengah ini penting, terutama kisah riwayat hidup Sang Buddha itu rahasia mencapai pencerahannya adalah Majjhima Patipada, artinya jalan tengah. Ya. Dan maknanya sangat dalam ya, Ibu, tahun ini betul-betul. Maksudnya sangat dalam. Kebijaksanaan itu adalah suatu kesadaran yang tertinggi. Bu Hartati, saya kalau mengikuti statement-statement Ibu di berbagai media ataupun juga berbagai acara, selalu fokusnya memang adalah perdamaian. Itu yang memang selalu ingin Ibu angkat ya?
Dalam artian memang juga ini dikaitkan dengan Hari Raya Waisak juga perdamaian, kebijakan, bagaimana mengikuti Sang Buddha, begitu ya Bu? Ya, karena sebagai umat manusia tentunya tidak ada yang sempurna. Bangsa Indonesia semuanya beragama, semua agama sama. Dan kami ingin umat Buddha sejak sekarang, mari kita merealisasikan, aktualisasikan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Karena kesulitan yang kita hadapi ini luar biasa. Bagaimana gerakan agama dan semua agama memajukan kesadaran belas asinya, kemanusiaannya, kita saling bersatunya agar kesadaran yang tertinggi adalah kebijaksanaan. Ya. Oke. Kalah menang sebetulnya sama saja. Dunia ini kalau hancur juga kita semua yang akan. Ini Pak Wamen mengangguk dalam ini, berarti sangat menyetujui apa yang disebutkan oleh Bu Hartati ya, Pak. Solidaritas menjadi kata kunci juga di sini. Bagaimana kita bisa bergandengan tangan. Apa komentar Pak Wamen? Saya mendengarkan secara seksama yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, dan saya kira maknanya sangat dalam bahwa bagaimana kami dari pemerintah tentunya mengharapkan seluruh umat Buddha bisa mengimplementasikan ya nilai-nilai ajaran Buddha yang sangat luhur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nilai-nilai kesetiakawanan sosial, nilai-nilai kasih sayang, ya, nilai-nilai perdamaian. Saya kira itu menjadi wujud bahwa dalam kehidupan di dunia ini memang semua umat itu harus bisa meneladani apa yang diajarkan oleh Sang Buddha Gautama. Tentunya memang bahwa ajaran agama itu pasti memastikan bahwa nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai cinta, ya, dan perdamaian itu semua agama pasti mengajarkan. Disinilah pentingnya bagaimana kita membangun solidaritas, membangun persaudaraan di antara semua umat beragama itu. Dan itu juga pasti harapan seluruh umat di Indonesia ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol kembali, terutama saya ingin tanya bagaimana persiapannya untuk tahun ini ya, Bu Hartati. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali kita berbincang mengenai perayaan Hari Raya Waisak di tahun ini yang akan berlangsung tanggal 14 Mei hingga 16 Mei 2022 dengan tema Jalan Kebijaksanaan Menuju Kebahagiaan Sejati. Ibu Hartati, setelah 2 tahun ini apakah ada yang berbeda? Bagaimana persiapannya untuk perayaan di... Agak berbeda, karena saat ini masih ada Satgas COVID. Harus membatasi jumlah hadirin. Kami mengadakan Zoom untuk berapa Zoom ya? Satu Zoomnya 1.000, berapa ribu untuk seluruh Indonesia kepada umat yang tidak bisa hadir. Dan khususnya karena jumlah pengunjung tidak boleh banyak-banyak, maka panitia memutuskan menggunakan kereta hias. Kereta hias, tahun ini spesial berarti ya? Supaya lebih banyak yang ditampilkan dari temanya dan tentang riwayat kehidupan Sang Buddha Gautama, karena di Suci Waisak ini merayakan kelahiran, penerangan sempurna, dan parinibbana. Itu semua membawa cerita sejarah yang diperlukan untuk kita sekarang. Karena ajaran agama apapun juga tidak pernah expire. Tetap manusia lahir, tua, sakit, mati, tidak pernah ada yang berubah. Tapi hidup yang singkat ini, jika tidak dimanfaatkan dengan benar, pandangan keliru itu adalah sumber daripada segala kesusahan, penderitaan, dan seterusnya. Jadi kita sebelum hujan sebaiknya sedia payung. Hati-hati, tidak sembarangan berbicara, sembarangan menyerang, sembarangan menghina atau apa, itu rugi. Membawa akibat-akibat yang tidak menguntungkan siapa-siapa.
betul. Kalau kita damai kan lebih nyaman. Itulah pesan-pesan yang selalu Ibu Hartati sampaikan. Informasi yang saya dapatkan, tim multimedia juga tahun ini bergerak sangat masif karena juga akan ditampilkan secara virtual tidak hanya untuk umat Buddha di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, betul? Iya, sekarang kan komunikasi sudah internasional. Lebih mendapat banyak kontak permintaan macam-macam informasi, misalnya jadwalnya kapan, nanti apalagi karena ini suatu rangkaian mulai dari tanggal 7 besok Sabtu, umat se-Indonesia yang ada Walubi mereka pergi ke makam Pahlawan. Jadi sudah dimulai dari tanggal 7 Mei besok. Ya, Bu, ya. Oke. Semua ke sana membersihkan untuk menampilkan rasa syukur, masih ingat dengan sejarah. Tanggal 14 seperti biasanya Walubi mengadakan pengobatan gratis dalam skala yang besar dari katarak, gigi, operasi minor dan anak dan lain-lain. Sekarang belum diizinkan, diganti dengan pembagian sembako. Mudah-mudahan sedikit berguna untuk masyarakat sekitar, terutama betul tertib dengan protokol kesehatan ini, Pak Itu Wamen. tidak bisa dibedakan agamanya. Kita sama-sama warga, sama-sama manusia harus hidup. Jadi untuk semua. Tanggal 14 bersama dengan itu ada panitia yang pergi ke Umbu Jemprit, upacara pengambilan air berkah yang dibawa ke Mendut, Candi Mendut, disemayankan, disakralkan. Tanggal 15 ada pengambilan api alam dari Merapen, Gerobokan, Purwodadi. Itu pun dengan kereta api menuju ke Candi Borobudur. Itu ada lagi upacara penyambutannya sambil berdoa, mendoakan api alam memberikan semangat dan kekuatan, air memberikan kesejukan dan kesehatan. Ini nanti tanggal 16 itu pagi karena detik Wesaknya jam 11. 13 menit. Jam 11.13 ya Bu untuk detik tahun ini. ya. Di sana jam 7 sudah mulai persiapan mulai prosesi dari Mendut ke Borobudur. Dan memang tiba di sana pusatnya di tentu ada dhamma di sana, berdoa bergantian, tepat jam 11 detik Wesak bermeditasi. Sampai selesai jam 12 Pradaksina, sorenya diselenggarakan Dharma Santi Wesak sekalian. Jam 7. Moga-moga para tamu undangan hadir. Ini Pak Wamen juga salah satu yang akan hadir di sana. Menarik Pak Wamen disebutkan oleh Bu Hartati karena memang nanti akan terpusat dan berfokus ke Candi Borobudur dan ini memang sesuai dengan nota kesepakatan juga 4 menteri dan 2 gubernur di 11 Februari 2022 bahwa ingin menjadikan Candi Borobudur sebagai pusat internasional untuk agama Buddha, bahkan juga tidak hanya berpikir ini untuk Indonesia. Tadi kan juga Bu Hartati bercerita bahwa internasional saja juga sudah sangat terfokus di sini sebetulnya. Iya, setidaknya ada 3 hal strategis dari nota kesepahaman ini. Yang pertama adalah ini memungkinkan semua pihak stakeholder untuk ikut terlibat secara aktif di dalam memanfaatkan, memfungsikan fungsi sebagai Borobudur sebagai spiritual kebudayaan yang itu diharapkan ada sinergi yang baik di antara semua stakeholder dan juga diharapkan masing-masing pihak bisa mengambil peran yang strategis dalam rangka bagaimana mengembangkan Borobudur sebagai tempat peribadatan. Yang kedua adalah memungkinkan bahwa seluruh umat Buddha untuk bisa melaksanakan peribadatan di Borobudur, dari manapun dia. Dan ini memastikan bahwa Indonesia ini memang negara yang memiliki keragaman yang luar biasa, keragaman budayanya dan juga keragaman masyarakatnya dalam memilih meyakini agama.
ini juga bagian dari hadirnya negara, bukti bahwa negara hadir memberikan perlindungan kepada umat beragama dalam rangka melaksanakan ajaran sesuai dengan keyakinannya. Dan yang terakhir tentunya pemerintah sudah menetapkan bahwa Candi Borobudur sebagai destinasi religi, ya, wisata yang super prioritas. Untuk itu kita berharap bahwa Candi Borobudur yang memang merupakan kekayaan budaya kita, peninggalan dari para leluhur dan nenek moyang kita, ini bisa terus dilestarikan, dijaga, ya, bukan hanya sebagai warisan untuk masyarakat Indonesia, tapi juga menjadi warisan dunia. Kita masih akan berbincang lagi mengenai bagaimana perayaan Hari Waisak di tahun 2022 ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi untuk berbincang mengenai bagaimana persiapan di Hari Raya Waisak yang akan berlangsung 14 hingga 16 Mei di 2022 ini. Pak Wamen, mungkin pertanyaannya menjadi begini. Ya. Bagaimana sebetulnya kan kita punya semangat di Hari Raya Waisak ini. Dan Waisak itu kan juga perayaan yang penting untuk Indonesia juga sebetulnya. Nah, membangkitkan solidaritas umat di tengah keberagaman saat ini tuh bagaimana ya Pak Wamen? Ya, Mbak Patri, bahwa keberagaman itu memang harus diakui bahwa itu adalah sunatullah, itu kehendak Tuhan. Semua agama saya kira memahami bahwa keberagaman itu merupakan kehendak Tuhan yang tidak bisa kita tolak. Kalau ada orang kemudian menolak keberagaman, hakikatnya dia juga menolak kehendak Tuhan. Nah, dari keberagaman inilah harus tumbuh rasa rasa toleransi, ya, bahwa memang di antara kita ini berbeda. Tapi perbedaan itu tidak kemudian menjadikan kita ini bermusuhan. Ya, karena ajaran agama apapun pasti mengajarkan kasih sayang, cinta, persaudaraan dan sebagainya. Jadi kita berharap dengan adanya pemahaman keberagaman itu timbul simpati, timbul sinergi untuk saling menguatkan, bukan justru saling menegasikan satu dengan yang lainnya. Karena kembali bahwa keberagaman itu merupakan kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dari aspek kebersamaan itulah akan muncul rasa tadi solidaritas, rasa empati, ya, rasa kasih sayang, ya. Karena kita menyadari bahwa manusia itu hakikatnya adalah sama di mata Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti juga pesan dari Ketua Umum Walubi, Ibu Hartati mengatakan perdamaian. Itu satu katanya, perdamaian katanya Ibu Hartati. Saya kira tepat. Bu Hartati, ini kan nanti puncaknya di 16 Mei itu terakhir ada Dharma Santi. Iya. Betul ya, akan diselenggarakan pertunjukan Dharma Musical. Tentang apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Karena kita memperingati hari kelahiran, pencapaian kesempurnaan dan parinibbana. Di sini akan ditekankan tentang khotbah pertama Sang Buddha, yaitu terkait dengan jalan tengah, Majjhima Patipada. Jika diselami akan timbul kekuatan dan kesadaran tinggi, mulai dari membuka mata batin sampai pencerahan yang akhirnya sempurna. Di situ terbukti ada jalannya yang berluas 8. Pertama-tama yang paling penting dalam hidup ini harus pengertian benar. Sekarang banyak pengertian itu keliru. Anak melawan orang tua, maunya perang, maunya konflik, maunya apa, itu kan pengertian yang salah. Jadi dalam rangka memanfaatkan kehidupan manusia yang singkat ini, sebaiknya kita menjaga diri, jangan sampai berpandangan keliru. Amannya, ikutlah jalan kebijaksanaan. Pasti akan mencapai pencerahan dan kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan dapat lotre atau ada itu sementara sesuatu materi duniawi. Duniawi tidak ada yang kekal, tidak juga dibawa mati.
Bu, tapi saya bahagia kalau ada lampion loh ketika Hari Raya Waisak. Tetap ada kan, Bu? Ada. Tetap ada ya? Ya, jadi setelah selesai ditutup dengan melepaskan lampion ke udara. Jadi lampion ini aman. Ya ini sudah 10 tahun ini saya perhatikan selalu ramah lingkungan. Selalu betul ya, Bu? aman. Karena hati-hati, tidak sembarangan memakai lampion. Iya. Lampionnya yang pasti dia akan mati di atas, tidak sampai jatuh ke bawah. Kalau yang dibikin asal jadi ya, itu bisa nyala terus, bahaya. Bahaya ya. Tapi tidak boleh dilarang semuanya. Ya. Yang bisa nyala terus itu yang larang, tapi yang bagus jangan dilarang. Jadi protokol kesehatannya sangat ketat, Pak, termasuk Saya kira lampion ya. juga. Tapi berarti Pak Wamen apa Karena ini bagian daripada ritual soalnya. betul, setuju Ibu. Ya. Tapi Pak Wamen apa pesan khususnya untuk umat Buddha yang merayakan Waisak saat Ya, yang pasti pertama karena perayaan Waisak ini masih dalam suasana pandemi, kami berpesan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, booster vaksin itu dilakukan. Yang kedua, mudah-mudahan melalui peringatan Waisak ini umat Buddha semakin mendalami ajaran agamanya, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat manusia. Dan yang ketiga, momentum Waisak ini juga bisa menumbuhkan kesadaran dalam membangun kehidupan harmoni di antara umat beragama dengan moderasi beragama. Saya kira itu. Ya. Terima kasih banyak Pak Wamen. Terima kasih. Ibu Hartati juga terima kasih banyak. Semoga semuanya nanti perayaan lancar dan semuanya berbahagia, itu yang paling penting. Semoga yang diharapkan oleh kita semua. Ya, saya ingin juga sebelumnya mengucapkan selamat Waisak. Semoga membawa bahagia untuk kita semua. Baik, terima kasih banyak pemirsa. Demikian bincang-bincang kita seputar bagaimana perayaan Waisak di tahun 2022 ini. Selamat merayakan Hari Raya Waisak bagi semua umat Buddha, dan yang pasti semoga semua makhluk hidup berbahagia.